Orang tidak beriman pada Al-Quran, Allah tidak beri petunjuk, mereka akan dapat azab. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Mari percaya pada Allah dan berbuat kebajikan. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setan dapat mengganggu manusia di mana dan kapan saja. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Mari jangan mengikuti bisikan setan. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau, Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-Quran memberi petunjuk pada situasi dan kondisi yang bisa berbeda. Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam, padahal ini, Al-Quran, adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Alhamdulillah Al-Quran sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, hanya Allah yang mengetahui takwil yang sebenarnya. Ali Imran ayat 7. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Azab dari Allah bisa di dunia, dan akan lebih pedih di akhirat. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Orang Islam tidak boleh berbuat kebohongan. Mereka tunduk, patuh dan tidak sombong jika diingatkan dengan Al-Quran. Mereka selalu minta ampun pada Allah atas segala kesalahannya. Mereka bersikap bahwa hidup di dunia sebagai ujian untuk kehidupan di akhirat. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi, penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. Jangan ingkari nikmat-nikmat Allah, akan dapat azab bencana kelaparan dan ketakutan. Kemudian sesungguhnya, Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertobat setelah itu, dan memperbaiki dirinya, sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bersegera bertaubat, wahai orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ingatkanlah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu